Tuhan. Haleluya. Selamat Paskah semuanya. Amin. Haleluya. Hari ini adalah hari Paskah, hari kemenangan buat kita semua. Karena Amin. kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Tidak dapat dikalahkan oleh kematian, tetapi kematian dikalahkan oleh kemenangan kebangkitan. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya semesta alam pada pagi hari ini semua memuliakan Tuhan. Semua bersyukur atas kemenangan ini, karena Tuhan sudah berkarya begitu luar biasa bagi kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing, mendirikan mezbah di rumah masing-masing untuk memuliakan Tuhan, bersama-sama dengan keluarga, bersyukur atas kemenangan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Jadi saya yakin semua tetap bersukacita. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini mari kita akan melihat renungan firman Allah dalam hari kemenangan ini, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-28. Kita akan melihat Matius 28. Matius 28, kita akan membaca beberapa ayat di sini, Bapak Ibu Saudara, tentang kebangkitan Yesus. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-1. Matius 28 ayat yang pertama, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Haleluya. Puji Tuhan, ayat Alkitab tidak pernah lekang oleh waktu. Firman Allah hidup dan berkuasa. Pagi hari ini kita sudah melihat bagaimana Tuhan berbicara lewat firman-Nya pagi ini tentang kebangkitannya. Pagi-pagi dikatakan bahwa perempuan-perempuan itu, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka pergi ke kubur Yesus, ingin memberikan wangi-wangian, ya, menengok kubur Yesus. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu? Terjadilah gempa, dikatakan gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkan batu itu. Haleluya. Amin. Dari pembacaan firman Allah yang kita sudah baca pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus itu tidak dapat dikalahkan oleh kematian. Haleluya. Kita sudah memperingati hari kematian pada hari Jumat yang lalu. Hari kematian di mana Yesus sudah memberikan hidupnya, memberikan nyawanya bagi kita, memberikan kasih-Nya kepada kita dengan totalitas. Dan kita melihat di sini, Tuhan Yesus tidak tinggal dalam kematian, tetapi sesuai dengan janji firman-Nya, sesuai dengan perkataannya, pada hari yang ketiga, maka Yesus bangkit. Yesus hidup dan Yesus bangkit.
Saat kita menghadapi kematian, ada satu rasa ketakutan, ada satu kekecewaan barangkali. Tetapi pagi hari ini firman Allah katakan bahwa Yesus sudah bangkit. Wajahnya bagaikan kilat dan pakainya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, apa katanya? Janganlah kamu takut. Haleluya. Pagi hari ini kalau boleh kita melihat dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, ada satu pesan bahwa jangan takut, Yesus bangkit dan berkuasa memberikan kemenangan. Haleluya. Ya, jangan takut. Firman Allah, malaikat ini berkata dan malaikat ini mengatakan kepada perempuan-perempuan itu, kepada Maria yang ada di sana, katakan jangan takut, ya. Jangan takut. Sebab apa? Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia dikatakan telah bangkit. Haleluya. Yesus kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, Allah yang mengalahkan kematian, Allah yang mengalahkan segala kubur. Dan dia sudah bangkit. Dia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihat, ia berbaring. Ya, tempat berbaringnya di mana waktu Tuhan Yesus dibaringkan dengan tubuhnya yang tidak berdaya pada saat itu, tetapi tubuh itu sudah bangkit. Tempat dia berbaring tidak ada lagi. Tinggal kain kafan yang ada di sana dicatat oleh Markus, Lukas dan sebagainya, ya. Tinggal kain kafan di sana. Dan segera pergilah, katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Kabar kebangkitan ini, Bapak Ibu Saudara, memberikan kemenangan. Dan itu harus disampaikan kepada orang lain. Bahwa Allah kita, Yesus Kristus, Tuhan kita yang menyelamatkan kita, sudah bangkit. Haleluya. Dan kebangkitannya Yesus memberi kuasa kemenangan bagi kita semua. Haleluya. Banyak orang mengalami kekalahan melalui kematian. Tetapi kematian itu sudah dikalahkan oleh Yesus, oleh kebangkitannya. Haleluya. Pagi hari ini kita harus bersukacita, ya. Harus bersukacita. Sekalipun keadaan di sekarang ini sedang mencekam seperti ini, kita tidak boleh kemana-mana karena keadaan virus di mana-mana. Tetapi saya percaya melalui kebangkitan Yesus, Tuhan akan memberi kemenangan bagi dunia ini. Tuhan memberikan kemenangan bagi kita semua. Kita tidak berdaya. Manusia terbatas untuk kita mencari pertolongan dan sebagainya. Para medis sudah begitu berupaya. Mereka sudah menjadi garda depan yang memberikan hidupnya. Tidak sedikit bagi para medis yang memberikan hidupnya. Bahkan mereka ada yang menjadi korban dari corona ini. Kita harus hargai, kita doakan mereka. Dan kita percaya Tuhan akan memberi kemenangan buat kita semua. Tuhan akan tolong kepada kita. Tuhan berkuasa, kata berkuasa. Kuasa kebangkitannya inilah yang memberikan kemenangan kepada kita. Puji Tuhan, ya. Di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan, ia telah bangkit dan hidup. Coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Roma pasal 6 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Haleluya. Firman Allah iya dan amin. Dikatakan bahwa Yesus setelah dia bangkit, dia tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi. Haleluya. Mau tidak berkuasa lagi karena kebangkitan Yesus. Karena kebangkitan Allah di atas segala Tuhan yang berkuasa atas segala langit dan bumi ini. Puji Tuhan. Dengan jelas ayat ini mengatakan bahwa, ya, melalui kehidupannya tidak ada lagi maut, karena maut sudah dikalahkan.
satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Puji Tuhan, itu ayat yang ke-10-nya. Nah, puji Tuhan, kehidupan ini, kalau Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita, hidup kita hanya untuk Tuhan. Haleluya. Jadi seperti ini Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah memberikan kita kemenangan, kehidupan, selama kita masih bisa bernafas, selama kita masih dapat bergerak dengan bebas, biarlah itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa melayani sesama, kita bisa berbuat sesuatu yang memuliakan Allah. Puji Tuhan. Ya, ayat yang ke-10 daripada Matius 28 tadi juga dikatakan bahwa jangan takut. Ya, katakan Yesus itu bahwa sudah bangkit, tidak boleh kita takut lagi. Sekali lagi, jadi dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini ada dua kali berkata jangan takut. Nah, mari kita yang ada pada hari-hari ini, sekalipun kita menghadapi situasi seperti ini, jangan kita takut, ya. Jangan kita takut, karena Tuhan sudah bangkit dan Tuhan berkuasa memberikan kemenangan kepada-Nya. Haleluya. Secara lahiriah kita manusia terbatas, ya. Mungkin seperti itu pikiran kita, ya. Keterbatasan kita membuat kita jadi khawatir, menjadi takut dan sebagainya. Tapi pagi hari ini firman Allah datang kepada kita supaya kita jangan takut menghadapi situasi ini. Karena maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Haleluya. Dalam 1 Korintus kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus pasal yang ke-15. Ada pesan dari lewat Paskah pagi hari ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 mulai. Ya. Ayat 54. Ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah, kita melihat ayat ini Bapak Ibu Saudara, bahwa maut itu sudah ditelan oleh kemenangan. Maut, kematian itu, ya, kematian itu sudah ditelan oleh kemenangan kebangkitan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus itu, puji Tuhan, sangat memberikan satu kemenangan yang besar kepada kita, punya pengaruh yang besar. Seandainya Yesus tidak bangkit, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan tetap menjadi orang-orang yang kalah. Tetapi bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang berkemenangan, dan kemenangannya itu diberikan kepada kita. Kita lanjut lihat ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Karena maut sudah dikalahkan oleh kebangkitannya. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Semua Tuhan sudah berikan kemenangan. Semua itu sudah dikalahkan. Tetapi di ayat yang ke-57, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Jadi kemenangan bagi kita orang percaya, kemenangan anak-anak Tuhan, kemenangan orang beriman, kemenangan setiap manusia yang ada di bumi ini adalah hanya kemenangan di dalam Kristus. Karena kebangkitannya memberikan kemenangan kepada kita, mengatasi semua maut, mengalahkan semua maut. Kematian dikalahkan oleh kebangkitannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita sudah diberikan kemenangan, kalau Yesus sudah menang bagi kita, itu sebabnya Tuhan katakan jangan takut. Dan ayat ini dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, yang pertama harus apa kita? Berdiri.
Apa? Berdiri Berdiri teguh. teguh. Puji Tuhan. Jadi kalau kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah menang bagi kita, maka Tuhan katakan ayat ini disampaikan kepada kita hari ini supaya kita berdiri teguh. Haleluya. Sebagai anak Tuhan menghadapi setiap masalah, bukan menjadi anak Tuhan yang cengeng, bukan menjadi anak Tuhan yang tidak punya pengharapan, tetapi apapun masalah yang kita hadapi, firman Tuhan katakan berdiri teguh. Berdiri teguh. Siapapun kita, berdiri teguh. Terlebih pada akhir zaman ini, hari-hari ini, berdiri teguh. Yang berikutnya yaitu jangan goyah. Kalau kita goyah, dikatakan kita tidak akan memperoleh apa-apa. Artinya, Bapak Ibu Saudara, supaya kita ini jangan goyah, iman kita jangan goyah. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh karena kuat kuasanya yang memberikan kesanggupan kepada kita. Bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh Roh Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu firman Tuhan katakan. Jadi bukan karena kita sok-sokan kita mampu, kita kuat dengan keadaan kita yang manusia yang terbatas ini. Tidak, Bapak Ibu Saudara, kita sama tahu semua yang ada di dunia ini fana, tidak kekal. Kekuatan kita terbatas, keuangan barangkali yang kita miliki itu juga terbatas, harta benda yang ada di dunia ini terbatas, bisa sekejap lenyap. Apa yang harus kita sombongkan? Tidak ada tentunya. Tetapi Tuhan katakan biarlah kita berdiri teguh, jangan goyah di dalam percaya kepada Tuhan, karena disitulah letak kekuatan kita. Haleluya, puji Tuhan. Berikutnya, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Keadaan seperti ini, saya percaya setiap kita rindu untuk tetap melayani. Haleluya, puji Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara ya. Rasanya sudah rindu sekali seperti biasa kita lakukan melayani. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti dalam kondisi seperti ini kita nggak bisa melayani. Kita tetap bisa melayani dengan apa yang bisa kita lakukan. Di luar sana banyak orang yang perlu dilayani. Saudara-saudara kita yang lain perlu dilayani dengan doa kita. Ya, mungkin kita belum bisa mengunjungi satu dengan yang lain karena keadaan ini. Kita terbatas dengan ruang dan waktu, tapi saya percaya doa kita sampaikan kepada Tuhan, mendoakan jiwa-jiwa, mendoakan saudara-saudara kita yang lain, mendoakan pemulihan buat setiap bangsa ini, kesembuhan buat setiap bangsa, buat setiap jiwa-jiwa, buat setiap orang siapapun dia. Kita kumpuli dengan doa, kita meraung kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Jadi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Tetap giat. Amin. Amin. Tetap giat melayani Tuhan. Ya, giat melayani Tuhan. Selama hamba masih bernafas, hamba mau tetap jadi pengerja. Tetap melayani Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya di sini. Sebab kamu tahu apa? Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi jerih lelah kita, apa yang kita lakukan bagi Tuhan, kita lakukan bagi saudara-saudara kita yang lain, siapapun dia, buat teman-teman kita, buat saudara di rumah, buat tetangga, buat saudara di luar sana, siapapun dia, semua itu adalah saudara kita. Maka jerih lelah kita tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan perhitungkan. Jadi saya yakin kita tidak pernah hitung-hitungan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Tidak pernah hitung-hitungan melayani Tuhan. Semakin kita melayani, semakin kita lakukan untuk Tuhan, semakin Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkatnya. Haleluya. Berkat kekuatan, berkat kemenangan. Lebih pada hari ini Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada kita. Karena yang berkuasa memberi kemenangan hanya Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada manusia yang memberikan kemenangan kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita pahami ya pagi hari ini, melalui kebangkitannya
Tuhan katakan kita jangan takut, karena Dia berkuasa memberikan kita kemenangan. Tetap semangat untuk mengiring Tuhan, tetap semangat untuk beriman kepada Kristus, tetap berdiri dengan teguh, tetap kuat di dalam Dia, jangan goyah, dan tetap setia, tetap giat dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan pada pagi hari ini, dalam kita memperingati hari Raya Paskah ini, kita tidak ada yang menjadi orang-orang yang kalah, karena Yesus sudah menang bagi kita semua. Puji Tuhan.